Selingkuh Jenar Maesa Ayu. Jenar Maesa Ayu mencuat namanya bersamaan dengan maraknya isu sastrawangi, sebuah ungkapan bernada miring yang ditujukan pada beberapa artis cantik yang terjun ke dunia sastra. Maka, selepas terbit antologi cerpennya Mereka Bilang Saya Monyet 2003, nada miring itu pun sepertinya melekat begitu saja. Namanya juga isu, ia masih bergentayangan. Bahkan ketika cerpennya Waktu Naila terpilih sebagai cerpen terbaik Kompas 2003, publik sastra masih juga belum begitu yakin atas prestasi Jenar. Keberhasilannya sebelumnya yang menempatkan cerpennya Menyusu Ayah sebagai cerpen terbaik 2002 versi Jurnal Perempuan seolah-olah tak berarti apa-apa. Publik terkadang memang kejam, tudingan tanpa dasar bisa menggelinding seperti bola liar. Isu yang dilontarkannya kemudian bergeser dari sastrawangi karena kecantikan penulisnya ke isi cerpen yang nyerempet-nyerempet, sensasional dan mengobral kata-kata nakal. Resensi yang ditulis Danarto di Harian Republika mewartakan betapa Jenar sangat terampil dalam membangun narasi, menghancurkan tabu-tabu untuk kepentingan mengusung ideologi gender, dan menyelusupkan eksperimentasi tanpa terkesan pretensius. Ia sekedar bercerita, mengangkat potret sosial yang aktual, dan memosisikan dunia lelaki dengan mitos superioritasnya ke dalam simbolisme perilaku kebinatangan. Ia membalikkan mitos itu dan menggiring dunia laki-laki ke dalam wilayah kaum pecundang. Kiprah Jenar tegas, tak sekadar mengisi waktu luang. Atau cari sensasi. Ia serius, dan itu dibuktikan lewat sebuah antologi lagi, Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu, terbit tahun 2004. Dalam waktu 4 bulan, buku ini 3 kali dicetak ulang, seperti juga antologi cerpen pertamanya, Jangan Main-Main, termasuk kategori buku-buku laris. Bukankah itu terbukti keberhasilannya? Lalu, masihkah publik sastra meragukan kepiawaiannya? Secara iseng, saya coba bertanya pada sejumlah mahasiswa, kawan, dan beberapa orang yang tak saya kenal. Dari kedua buku antologi Jenar Maesa Ayu, cerpen manakah yang paling sederhana? Pilihan pertanyaan model itu sengaja untuk mencoba menangkap sejauh mana kekuatan Jenar pada cerpen yang paling sederhana menurut pandangan orang. Jika cerpen itu lemah, masih agak wajar jika muncul kontroversi. Sebaliknya, jika ada cerpen yang paling sederhana itu saja terkandung kekuatan, maka tak ada lagi alasan bagi publik untuk bertindak skeptis atas kepengarangan Jenar. Itulah dasar pemikirannya. Beberapa ada yang menjawab tidak tahu lantaran belum membaca semua cerpen dalam kedua antologi itu. Tetapi sebagian besar yang sudah membaca kedua buku itu memilih cerpen SMS yang terhimpun dalam antologi Mereka Bilang Saya Monyet. Sebagai cerpen yang dianggap paling sederhana, kok orang ber-SMS saja bisa jadi cerpen? Bukankah kini setiap hari kita nyaris tak dapat meninggalkan SMS? Kalau begitu, saya juga bisa menulis cerpen. Demikian beberapa komentar mereka yang mengingatkan jawaban yang sama ketika saya membacakan 2 puisi Soekardi Kalsum Bahri yang berjudul Luka dan Kalian. Dari mana SCB punya ide menulis puisi yang hanya terdiri dari haha dan pun? Jika bukan dari sebuah kecerdasan, hal yang sama tentu berlaku pada Jenar yang membangun cerpen dari kirim balas SMS. Itulah yang belum dapat dipahami publik. Maka terima saja jika beberapa di antara mereka ada yang mengatakan bahwa mereka bisa menulis puisi atau cerpen yang jauh lebih bagus dari haha dan pun atau SMS. Itulah publik, terkadang lucu, sering pula naif. Selalu mereka baru sadar ketika orang lain sudah memulai. Tetapi di balik itu, saya takjub pada kesadaran mereka. Itulah kejujuran publik, menjawab tanpa pretensi, menilai tanpa punya kepentingan apapun. Benarkah SMS sebagai cerpen yang paling sederhana?
Secara tekstual dan sekilas pintas, ada benarnya juga wawasan publik itu. Tak ada narasi, tak ada deskripsi. Padahal yang namanya cerpen, cerita pendek, di dalamnya mesti ada sesuatu yang diceritakan. Di sana tak ada orang-orang yang bercerita. Tak jelas pula tokoh-tokohnya itu ganteng, cantik atau jelek. Semuanya wujud dalam bentuk SMS. Jika begitu, apakah SMS termasuk cerpen? Masih ingatkah cerpen 1000 Kunang-Kunang di Manhattan, karya Umar Khayyam yang kemudian mendapat hadiah dari majalah sastra Horizon 1966 atau 1967? Cerpen itu sebagian besar dibangun lewat dialog, seolah-olah di sana tak ada deskripsi, tak ada narasi. Semua nyaris disajikan dalam bentuk tanya jawab. Dari dalam dialog itu lahir narasi tentang rindu lelaki Jawa, Marno. Dari dialog itu pula muncul deskripsi tentang suasana malam di Manhattan yang dibayangkannya seperti 1000 kunang-kunang di desanya. Bukankah itu sebuah cerpen yang mumpuni? Dengan sebagian besar dialog, pembaca digiring pada suasana batin tokoh Marno dan Jane yang galau. Marno rindu kampung halaman, terbayang istri, sementara di depannya tergolek perempuan bule, Jane, yang rindu pada mantan suaminya. Jane siap melayani dan mengobati kegalauan Marno, sebuah gangguan kesetiaan dihadapi Marno, cinta pada sang istri atau berkhianat, sebuah konflik batin yang dahsyat. Bagaimana dengan SMS karya Jenar Maesa Ayu? Betul, cerpen ini tampaknya begitu sederhana, tetapi cobalah cermati setiap kata dalam keseluruhan teks itu. Disitulah kita seperti berhadapan dengan teka-teki tentang dua gambar yang serupa tapi tak sama. Sebuah teka-teki yang mengasihkan. Kita tidak hanya disuruh menghubung-kaitkan SMS yang satu dengan SMS lainnya, mencermati sendiri tokoh-tokohnya, tetapi juga menciptakan sendiri segala peristiwa yang terjadi di balik SMS itu. Sebuah puzzle dengan potongan-potongan gambar yang berserak, dan kita bebas merangkaikan sendiri menjadi sebuah gambar yang utuh. Dilihat dari konteks eksperimentasi, semangatnya hampir sama dengan Danarto ketika ia hendak mengembalikan cerita sebagai cerita. Di dalam cerita, logika formal tidak diperlukan. Yang dipentingkan di sana adalah cerita tentang sesuatu. Logis tidaknya cerita itu, bukan urusannya. Danarto sekadar bercerita, lalu mengapa orang harus repot-repot mencari hubungan kausalitas dan mencoba memahaminya dengan hukum logika formal? Semangat Jenar sejenis itu. Ia tak hendak bercerita karena ia menyerahkan segala ceritanya kepada pembaca. Yang ditekankan Jenar adalah memberi kebebasan kepada pembaca untuk bercerita menurut persepsi masing-masing. Jenar sekadar memberi tanda-tanda. Silakan kaitkan sendiri hubungannya, silakan ciptakan sendiri peristiwanya. Dalam hal ini, Jenar coba berisyarat bahwa di balik rangkaian SMS itu ada peristiwa dan cerita yang terjadi dan dialami tokoh Boim, Vira, Tiana, Joe, Arman, dan Robert. Dari tanda-tanda yang disinyalkannya, kita dapat menangkap dua pasang manusia, Arman, Vira, Boim, Tiana, gagal berkencan karena suami mereka Joe dan Arman ada di sana. Bagaimana cerpen yang secara konvensional dipahami hakikatnya cerita dijungkir balikan menjadi tanda-tanda. Lalu apa ceritanya? Itulah tugas pembaca. Jenar memahami pembacanya adalah masyarakat yang tak lagi gegar teknologi. Jadi SMS bukanlah hal asing. Ini bagian dari kehidupan modern. Maka dengan SMS itu Jenar memperlakukan pembacanya sebagai bagian dari masyarakat modern yang cerdas dan sangat paham tanda bengi SMS. Sebagai pengarang, Jenar tak memanfaatkan kekuasaannya secara absolut. Ia liberal, demokratis, dan berbagi kekuasaan dengan pembacanya. Bukankah berbagi kekuasaan merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pengarang kepada pembaca? Jika disederhanakan, cerpen SMS bercerita tentang rencana perselingkuhan tokoh Boim, Tiana, Arman, Vira, dan sesama jenis Joe, Robert.
Mula-mula Boim berkirim SMS pada Vira. Di antara itu, Vira menerima SMS dari Arman yang lalu mengajaknya bertemu di satu tempat. Boim yang katanya mau meeting ternyata kirim SMS pada Tiana. Keduanya juga sepakat jumpa di satu tempat. Sebagaimana lazimnya seorang istri yang hendak menunjukkan kesetiaan kepada suami, Vira minta izin pada Joe, suaminya. Begitu juga Tiana, suami Tiana, Arman. Tentu saja mengizinkan lantaran dia punya janji dengan Vira. Ketika mereka hendak sampai ke tempat yang dituju, Vira dan Tiana melihat mobil suaminya masing-masing. Bubarlah rencana mereka, tetapi Joe tidak. Ia memilih berkencan dengan sesama jenis dengan Robert yang gay. Dilihat dari waktu ceritanya, yaitu lama peristiwa itu berlangsung dalam cerita. Semua peristiwa dalam SMS terjadi kurang dari 1,5 jam, dimulai dari jam 12.29.18 sampai 13.582. Jadi dalam waktu yang kurang dari 90 menit, Jenar berhasil mengangkat berbagai peristiwa dan itu dirangkai dalam hitungan detik per detik. Dalam banyak prosa, waktu cerita bisa sangat panjang, bisa sangat singkat. Serial Silat Koping Ho misalnya, waktu ceritanya berlangsung selama beberapa generasi, sementara Siti Nurbaya dimulai dari masa remaja Samsul Bahri sampai ia tewas di tangan Datuk Meringgi. Jadi berlangsung sekitar 30 tahun. Waktu cerita yang singkat seperti dalam SMS juga bukan hal baru, tetapi itu harus didukung oleh teknik dan kepiawaian yang tinggi dalam menciptakan berbagai hal dan rangkaian peristiwa. Sebuah novel Sehari dalam Hidup Iwan Denisovich karya Alexandre Solzhenitsyn. Kisah satu hari kehidupan Ivan berhasil dieksplorasi pengarang menjadi kisah dahsyat penghancuran nilai-nilai kemanusiaan. Ia membongkar kekejaman di kamp konsentrasi Siberia. Remah-remah roti dan kerak bubur adalah nafas yang dapat memperpanjang hidup. Kelaparan adalah denyut jantung mereka, di mana maut menempel di setiap pundak para tahanan yang terus membayangi mereka setiap detik. Dengan kemampuan deskripsinya yang sangat terinci, Alexander Solzhenitsyn berhasil memotret suasana dan latar kehidupan di kamp konsentrasi Siberia. Teknik yang sama dilakukan Pramoedya Anantatur dalam Keluarga Gerilya. Kehidupan yang berlangsung selama 3 hari itu dimanfaatkan Pram untuk mengangkat suasana chaos akibat perang dan berantakannya kehidupan sebuah keluarga. Ibu yang jadi pelacur, ayah berkhianat, adik diperkosa, dan kakak beradik yang jadi gerilyawan terpaksa harus membunuhnya ayahnya sendiri. Sebuah tragedi kemanusiaan yang bisa terjadi di mana saja ketika manusia berhadapan dengan pilihan bertahan hidup atau mengabdi pada negara. Teknik yang digunakan Putu Wijaya dalam Stasiun lain lagi. Ia bermain dalam tataran pikiran dan perasaan tokoh-tokohnya. Seenaknya ia mondar-mandir menciptakan peristiwa apa saja, jungkir balik, masa lalu dan masa depan. Semua bisa dihadirkan pada saat yang sama pada satu tokoh tetapi yang duduk di peron stasiun. Jadi peristiwa yang sebenarnya terjadi beberapa jam saja dapat mengungkapkan banyak peristiwa. Mengingat peristiwa dan perasaan tak terikat ruang dan waktu. Apapun bisa hadir dan terjadi di sana. Peristiwa yang tak terikat ruang dan waktu juga bisa hadir dalam mimpi. Itulah yang dimanfaatkan Taufik Ikrom Jamil dalam Hempasan Gelombang untuk menguak sejarah masa lalu puaknya. Mimpi sekadar alat, pintu masuk untuk mengangkat peristiwa sejarah masa lalu menjadi peristiwa masa kini. Peristiwa mimpi juga dimanfaatkan Hudan Hidayat dalam cerpennya Mimpi yang Mematikan. Karena yang terjadi dalam mimpi, maka peristiwa kanibalisme dan penyimpangan seksual mempunyai dasar legitimasi. Begitulah waktu cerita yang digunakan pengarang, bisa sangat panjang, bisa sangat singkat, bergantung pada tuturan ceritanya. Cerpen SMS yang waktu ceritanya kurang dari 90 menit juga sebenarnya mengungkapkan banyak hal. Hanya Jenar tak melakukan deskripsi atau narasi sebagaimana yang terdapat pada karya-karya yang disebutkan tadi, tetapi justru menyerahkan peristiwa kepada pembaca. Di sana banyak ruang kosong yang dapat kita masuki, kita isi dengan rangkaian cerita, kita hadirkan dengan berbagai peristiwa. Itulah salah satu kebaruan dalam SMS. Itulah eksperimentasi Jenar yang berbeda dengan cara yang pernah dilakukan
para pengarang sebelumnya. Yang juga menarik dari SMS ini adalah semangat Jenar yang tetap konsisten mengusung ideologi gender. Lihatlah tindakan Vira dan Tiana, keduanya batal berselingkuh karena di sana ada suami mereka. Itulah bentuk penghormatan pada ikatan perkawinan. Tetapi apa yang dilakukan Joe, suami Vira? Ia memilih bermain dengan Robert, makhluk sejenis. Bukankah itu wujud kerakusan laki-laki? Lalu apa yang dikatakan si gay Robert? Oke. Now let's get right of you wife. Satu penghinaan luar biasa memperlakukan istri Joe sebagai sumpah yang harus dicampakkan. Itulah cermin arogansi dua laki-laki. Jenar seperti hendak meledak. Laki-laki memang rakus, apapun bisa dimakannya. Dan dibalik itu laki-laki tunduk pada ketidaknormalan, menikmati penyimpangan. Jadi Joe baca laki-laki itu tidak normal, menyimpang. Dengan kata lain, perempuan masih jauh lebih baik karena ia masih menghargai kenormalan dan tak mau melakukan penyimpangan. Apa iya? Itulah yang terjadi dalam cerpen SMS. Begitulah cerpen SMS yang tampak sederhana itu ternyata menyimpan begitu banyak makna. Seperti puisi, ia kayak imaji dan pembaca diberi ruang yang luas untuk masuk ke dalamnya. Dari mana Jenar punya ide menulis cerpen seperti itu? Niscaya itu datang dari kepiawaiannya yang cerdas atau dari kecerdasan yang piawai.